Teman-teman, pembahasan ini akan membawa kalian untuk menganalisa perbuatan Gus Miftah dan terminologi mabuk agama. Gus Miftah dikenal karena dia memang adalah seorang agamis. Dia adalah orang yang menolong Deddy Corbuzier waktu Deddy Corbuzier masuk Islam. Kemarin dia diangkat menjadi utusan khusus presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan perbuatannya kepada penjual ST itu sangat-sangat menunjukkan dia itu nggak cocok untuk disebut sebagai seorang rohaniawan. Termasuk nggak cocok untuk bertugas sebagai seorang utusan khusus presiden. Karena perbuatannya itu sangat amat tidak bermoral. Orang lagi jualan, diteriaki oleh jemaat untuk dia memborong dagangan penjual ST tersebut. Kemudian bukannya dia memborong ataupun menolak dengan cara baik-baik, malah dia teriak begini. Ya kono didol goblok. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nggak cukup sampai di situ, dia malah menceramahi pedagang ST tersebut dengan berkata, dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Dan parahnya sebenarnya bukan hanya apa yang dia katakan, tapi apa yang terjadi di lokasi itu. Orang-orang di sana malah tertawa bersama. Gak ada satu orang pun yang berani berdiri untuk membantah dia, menegur dia, ataupun bahkan setidaknya terlihat seperti memberikan rasa peduli sama pedagang itu. Semuanya tertawa, dan hanya si penjual ini yang terlihat tidak bergeming sendirian. Terlihat seperti sedikit menghela nafas, menahan rasa perih di dada yang ya kalian tahu lah ya kalau dipermalukan bagaimana. Dan juga ada rasa sesak nafas dan mata yang memanas ya. Hidup lagi capek-capeknya, ya bersyukur ada kesempatan dia untuk bisa berjualan di suasana yang rame. Dia berharap dari rumah bisa laku cepat dan bisa duduk manis untuk ikut ceramah rame-rame. Malah dikatain kayak gitu. Nah, meskipun saat ini bapak itu sudah bisa tersenyum karena banyak dikasih bantuan, dikasih rasa prihatin, tapi satu hal yang bapak itu gak akan pernah lupakan, yang akan selalu dia ingat di hatinya, dan mungkin akan dia ajarkan kepada anak cucunya, yaitu jangan lagi percaya sama para rohaniawan. Dan saya setuju. Lagian ngapain sih para rohaniawan ini? Seperti ustadz, pendeta, biksu, Paus Fransiskus. Kenapa orang-orang seperti ini itu seringkali dianggap lebih suci dibanding orang biasa seperti penjual ST? Apakah karena gelar agamanya? Atau bahkan apakah karena dia punya perilaku yang baik? Siapa sih yang baik? Menurut Yesus Kristus, yang baik itu hanyalah Allah. Bahkan menurut Alkitab, semua orang adalah orang berdosa. Artinya gak ada cerita kalau karena lu adalah pendeta, karena lu adalah ustadz, maka lu lebih suci dibanding yang bukan ustadz dan bukan pendeta. Saya setuju kalau dibilang Indonesia ini jadi bodoh karena banyak sekali orang mabuk agama. Dan salah satu tanda orang mabuk agama adalah orang yang karena dia menjabat suatu jabatan agama tertentu sudah merasa atau mengira dirinya sudah lebih disayang Tuhan dibanding orang-orang yang gak punya jabatan agama, atau dibanding orang-orang yang kelakuannya mungkin terlihat gak lebih agamis, gak lebih baik dibanding dirinya. Mabuk agama itu yang pertama adalah kalau lu adalah ustadz atau pendeta, lu habib, lu biksu, lu paus sekalipun atau apapun itu, dan lu kira karena jabatan itu membuat kamu lebih disayang Tuhan dibanding yang lain, kamulah mabuk agama. Yang kedua, mabuk agama itu adalah kalau karena lu merasa dirimu lebih baik, lebih layak, lebih suci dibanding orang lain, oleh karena kamu lebih taat menjalankan aktivitas agama seperti beribadah, sholat, memberi persembahan, sumbangan, dan lain sebagainya. Itu ciri kedua orang yang mabuk agama. Pada dasarnya saya setuju, agama-agamalah yang memproduksi masyarakat yang mabuk agama. Semua agama, termasuk Kristen yang dalam tanda kutip Christless atau Christless Christianity, kekristenan tanpa Kristus, itu juga adalah agama yang memproduksi orang-orang yang mabuk agama. Nah, mungkin kalian tanya, bagaimana praktisnya kekristenan tanpa Kristus itu? Nah, kekristenan tanpa Kristus adalah kekristenan yang gak berdiri di atas totalitas. Bukan setengah-setengah, tapi totalitas ajaran firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang mutlak. Yang mana
Jika kita mempelajari Alkitab secara total, secara benar, outputnya pasti hanya satu, yaitu be like Christ. Ketika kekristenan berdiri di atas dasar yang lain selain firman Tuhan, kekristenan itu akan menjadi sama dengan agama-agama lain, yaitu berdiri di atas moralitas, ritual agama, dan tradisi manusia yang akhirnya memproduksi masyarakat yang mabuk agama. Ini adalah gambaran di mana agama menjadi sekedar aktivitas lahiriah yang penuh formalitas tanpa esensi spiritual yang sejati. Mabuk agama menciptakan pola pikir yang berfokus pada penampilan luar dan kedudukan, seolah-olah menjalankan agama secara lahiriah itu bisa membawa keselamatan atau kasih Tuhan yang lebih besar kepada dia. Nah, dalam hal ini, hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi kabur, digantikan oleh kesombongan rohani yang merusak. Yesus sendiri itu berkali-kali mengecam orang-orang yang seperti ahli Taurat, orang Farisi, yang memang sibuk kasih pamer kesalian mereka di depan umum. Tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Dalam Matius 23, Yesus bilang, "Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik." Kenapa Yesus bilang begitu? Karena mereka itu memusatkan perhatian pada aturan agama, namun melupakan yang terpenting, yaitu kasih, keadilan, dan belas kasihan. Mabuk agama itu mengajarkan bahwa status atau tindakan agama eksternal bisa menjadi ukuran utama ketaatan kepada Tuhan. Padahal, iman Kristen mengajarkan bahwa keselamatan dan kebenaran datang semata-mata dari anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Gak ada satupun tindakan atau jabatan agama yang membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhan tanpa Kristus pusatnya. Rasul Paulus menegaskan bahwa gak ada perbuatan manusia yang dapat menyelamatkan, melainkan hanya anugerah Tuhan. Jadi, ketika Kristenan mulai menaruh dasar pada moralitas atau prestasi manusia, agama itu menjadi mirip dengan agama-agama lain yang hanya berfokus pada perbuatan baik tanpa hubungan sejati dengan Tuhan yang hidup. Kekristenan yang sejati haruslah berpusat pada Kristus, karena hanya di dalam Dia ada kebenaran, ada hidup, dan jalan menuju Bapa. Dua tanda pasti dari kekristenan yang memproduksi masyarakat mabuk agama adalah terdengarnya dua kalimat ini dari pemuka agama Kristen, yaitu yang pertama, jangan mengusik hamba atau orang yang diurapi Tuhan. Teman-teman, kalimat ini adalah kalimat dalam Alkitab yang dimanfaatkan oleh para pemuka agama Kristen untuk memberi semacam pagar di sekeliling dirinya supaya dirinya itu nggak akan dikritik. Kalian lihat kenapa orang-orang di situ itu nggak berani menegur Mitfah, nggak berani menentang dia di muka umum? Ya, karena memang ada cara yang sama di agama mereka untuk memberi pagar di sekeliling para pemuka agama mereka, supaya itu jemaat atau umat mereka itu nggak mengkritik pemimpin mereka. Di Kristen pun sama, orang-orang yang suka mengatakan jangan mengusik hamba yang diurapi Tuhan, itu sebenarnya punya roh yang sama, roh agamawi. Saya tidak boleh mengusik orang yang Tuhan urapi. Dia tatap Saul dan dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Pertanyaannya, apakah Daud tidak tahu bahwa perbuatan Saul itu jahat? Apakah Daud tidak tahu bahwa perbuatan Saul itu betul-betul biadab, dengan cara yang kelihatannya manis, tapi menjebak Daud sehingga Daud akhirnya bisa binasa? Tapi Tuhan mencegah, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan membela Daud. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati Daud bersih. Bayangkan di saat dia bisa membalas Saul, dia berkata, aku tidak akan menjamah orang urapi. Dia ingat betul ayat ini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudaraku, firman Tuhan ini cukup penting bagi perenungan kita. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini bukan berarti orang-orang yang Tuhan urapi tidak akan pernah berbuat salah. Saul berbuat salah. Bahkan kalau saya boleh pakai istilah yang lebih kejam dan lebih keras, Saul tindakannya kepada Daud sangat biadab. Karena ingat, Daud adalah sebetulnya juga adalah anak menantunya. Tapi berkali-kali mau dibunuh. Berkali-kali ditempatkan pada perang dan ditaruh di depan dengan tujuan untuk dihabisi. Oh, Daud bisa bertahan itu karena kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, karena penjagaan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Ini bukan berarti ayat firman Tuhan yang berkata jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, kata Tuhan. Itu bukan berarti orang-orang yang diurapi Tuhan tidak pernah berbuat salah. Namun mengapa Tuhan bilang jangan mengusik orang-orang yang Tuhan urapi? Apakah itu berarti hamba Tuhan kalau salah kita diemin aja? Bukan itu. Silakan sudah jaga jarak.
Silahkan saudara mundur dari pelayanan di tempat itu. Tapi saudara tetap harus melayani di tempat yang lain. Tapi jangan sampai menyimpan kepahitan. Jangan sampai kita ngomongin hamba Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang hari ini sedang bersama di program Semangat Pagi ini, dan saudara punya kepahitan dengan hamba Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya tapi hamba Tuhan ini begini, pendeta itu begini, tapi hamba Tuhan ini berbuat ini pada saya. Izinkan saya mewakili hamba Tuhan ini dan meminta maaf sama saudara. Dan berkata, saya minta maaf. Mewakili hamba-hamba Tuhan itu. Karena saya juga seorang hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Tapi satu yang saya ingin tanamkan dalam roh saudara. Satu, jangan pernah mengutuki hamba Tuhan. Dua, jangan pernah menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam dengan hamba Tuhan. Tiga, jangan suka ngomongin hamba Tuhan. Dan empat, jangan sampai menyimpan kebencian di hati dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi semua hamba Tuhan benar. No. Izinkan saya menyelesaikan kalimat saya. Kalau hamba Tuhan itu salah, selama mau jaga jarak silahkan. Selama mau tinggalkan pelayanannya dan pergi ke pelayanan yang lain silahkan. Tapi jangan keluar dari pelayanan lalu tidak melayani sama sekali. Rugi besar. Kenapa hamba Tuhan yang berbuat salah lalu Tuhan yang sudah tinggalkan? Hamba Tuhan bisa salah. Hamba Tuhan bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sudah pindah aja ke ladang yang lain. Sudah pindah aja ke pelayanan yang lain. Sudah pindah aja ke gereja yang lain. Lalu di sana tetap setia. Dan di sana pasti nggak akan lagi sudah jumpai hamba Tuhan yang sempurna. Karena dimanapun kau ada, kau akan jumpai hamba Tuhan biasa. Ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi jangan sakit hati. Nah, padahal kalimat ini ya, kalimat yang mengatakan jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, kalau ditinjau dalam Alkitab, itu sedang berbicara mengenai Raja Saul yang dikatakan oleh Daud adalah orang yang diurapi. Dalam Alkitab, yang menerima pengurapan itu ada 3 jabatan, Raja, Imam, dan Nabi. Pertanyaannya, apakah pendeta adalah raja? Jawabannya tidak. Apakah pendeta adalah imam? Jawabannya tidak, karena semua orang percaya adalah imamat rajani. Nah, apakah pendeta adalah nabi? Jawabannya juga tidak, karena pendeta adalah jabatan yang diberikan oleh institusi gereja, organisasi gereja, untuk dia menjalankan tugas kerja, pelayanan sesuai aturan, sesuai perintah dari jabatan itu, dari organisasi gereja itu. Sedangkan nabi adalah orang-orang yang mendapatkan mandat langsung dari Tuhan untuk menyampaikan pesan khusus kepada umat. Pendeta ataupun jemaat biasa itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa pesan kenabian, yaitu firman Tuhan di Alkitab. Tapi hal itu nggak otomatis membuat pendeta atau jemaat itu menjadi seorang yang nabi atau yang diurapi. Tapi kalimat ini, kalimat jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, kalimat itu dipakai oleh pendeta-pendeta tertentu. Dan gilanya, jemaat banyak yang percaya. Jemaat maupun pendeta sama-sama para pemabuk agama yang saling memabukkan satu dengan yang lainnya. Saya mau bilang ya, orang Kristen yang paling hina sekalipun, kalau kamu berbuat yang gak baik padanya, maka kamu itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi bukan hanya nanti kamu berbuat gak baik pada seorang pendeta, baru kamu akan dihukum oleh Tuhan. Sama orang Kristen yang paling hina sekalipun, kalau kamu gak berbuat adil sama dia, Tuhan pasti hukum kamu kok. Nah, itu kalimat yang pertama, yaitu kalimat jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kalimat yang kedua adalah doktrin gak penting, yang penting kasih. Teman-teman, ini adalah kebohongan yang diciptakan oleh iblis. Apa itu kasih? Jangan dijelaskan. Karena ketika kamu memberikan penjelasan tentang apa itu kasih, maka itu adalah doktrin. Tapi apa sebenarnya maksud ketika orang berkata doktrin tidak penting, yang penting kasih? Maksudnya adalah kita nggak usah berdebat mengenai hal-hal doktrinal. Kita bersatu aja, kita oikumene. Tapi oikumene maksudnya adalah supaya ajaran-ajaran sesatnya itu lancar dan aman-aman aja. Ketika kekristenan mengutamakan kasih sambil mengabaikan ajaran yang benar, ketika para pendeta malas bicara doktrin, malas bicara hal-hal yang teologis, maka disitulah iblis sedang menari-nari. Karena orang-orang ini akhirnya membentuk suatu penghargaan kepada para pendeta yang seperti itu. Tapi di sisi lain, mereka membentuk kebencian kepada mereka yang suka bicara doktrin. Artinya mereka menjadi sandera ganda. Mereka menyuruh orang jangan bicara doktrin, yang penting kasih. Tapi mereka diam-diam gak mampu mengasihi orang yang mau bicara doktrin. Ini mirip dengan mereka yang fanatik sama para pemuka agama, seperti mereka yang tertawa bersama-sama dengan mitzvah itu. Mereka itu pasti selalu berseru, kita harus mengasihi dan mencintai para pemuka agama. Kita harus saling mengasihi. Tapi mereka sangat membenci
orang-orang yang nggak menunjukkan rasa hormat yang sama sebagaimana mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada para pemuka agama. Saudara-saudara, pada akhirnya ya, janganlah kita menjadi orang yang mabok agama. Channel saya, pembahasan-pembahasan saya itu selalu membawa orang untuk berani menerobos batas dan berseru memberi sadar kepada orang Kristen supaya bebas dari kekristenan yang Christless, yaitu kekristenan yang nggak mau berdiri di atas firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang mutlak. Saya berusaha menunjukkan di sini bahwa saya berani mengkritisi para pendeta yang mereka klaim sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya berani mengkritisi praktek-praktek yang mereka klaim sebagai manifestasi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Mereka itu bukanlah pendeta yang diurapi Tuhan, dan praktek-praktek itu bukanlah praktek-praktek dari Roh Kudus. Kalian juga bisa nonton video saya yang ini dan saksikan sendiri bagaimana saya menjelaskan status pendeta telah disalahgunakan begitu rupa untuk membuat orang menjadi begitu jahat dan lupa diri. Teman-teman, semoga kita semua ya jangan jadi orang yang mabok agama, apalagi sombong rohani hanya karena jabatan agama ataupun aktivitas kita dalam berbuat hal-hal yang dituntut agama kita. Apalagi ibadah itu adalah ibadah yang bukannya menunjukkan rasa takut akan Tuhan, tapi menunjukkan seolah-olah dia itu paling dekat, paling akrab sama Tuhan. Sampai angkat-angkat tangan, sampai teriak-teriak, nangis-nangis, ya perintah-perintah Tuhan, loncat-loncat gak karuan, ya gak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Semua itu membiasakan dirimu merasa sok suci, padahal ruci. Sudahlah ya, tinggalkanlah Christless Christianity. Perdalamlah ajaran-ajaran Kristen, perdalamlah doktrin Allah Tritunggal, perdalamlah doktrin keselamatan yang benar sesuai Alkitab, perdalamlah doktrin Kristus, perdalamlah doktrin Roh Kudus, dan dengan serius mau berdoa, memohon sama Tuhan senantiasa meneguhkan kita menjadi Kristen yang sejati, yang benar-benar sempurna dalam pengenalan akan Dia dan hidup seperti Dia, yang bukan hanya bisa menghargai dan menolong orang miskin, tapi juga berani tegas dan tidak takut mengecam perbuatan dosa, sekalipun itu dilakukan oleh seorang dengan jabatan yang dianggap paling suci sekalipun.